Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Alhamdulillah baik semua ya. Alhamdulillah. Semoga kita selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu mau tanya, di sini anak-anak apakah sudah ada yang mengenal Ibu? Oh, ada sebagian. Sebagian belum kenal ya. Oke, kita akan perkenalan. Tak kenal maka tak sayang. Pintar. Baiklah, perkenalkan, nama saya Eza Afriska, NIM 1911210038, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris di Universitas Islam Fatmawati Soekarno Bengkulu. Ibu rasa cukup ya perkenalannya ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat berkah dunia akhirat. Amin. Ibu akan memimpin doa dan kalian mengikuti Ibu ya. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk keempat jari, tepuk lima jari, tepuk semuanya. Mari angkat tangan lalu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Si Muhammad hadir, si Meriza hadir, Nafa hadir, Franz hadir, Khadijah hadir. Hadir semua ya, alhamdulillah hadir semua. Kalian semua jangan itulah, harus semangat. Cita-cita kalian jadi apa kalau boleh Ibu tahu? Si Franz mau jadi apa? Polisi. Amin. Si Meriza jadi dokter. Amin. Makanya mulai dari sekarang harus semangat agar kita bisa mewujudkan cita-cita kita ya. Cita-cita kalian kan mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi guru. Harus semangat mulai dari sekarang. Nggak boleh malas-malasan. Oke? Oke, pintar. Di sini Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Kan sudah sempat Ibu bahas. Siapa yang masih ingat? Jika ada yang ingat dan aktif, maka Ibu akan memberikan nilai plus bagi kalian. Ayo, si Muhammad, tahu apa materi kita minggu kemarin? Tentang bersuci, Bu. Iya, tentang bersuci. Pintar, betul sekali. Terus siapa lagi yang tahu apa itu bersuci? Siapa? Meriza. Apa itu Meriza? Bersuci Meriza? Menurut Meriza, bersuci adalah membersihkan diri, Bu. Iya, pintar sekali. Wah, pintar-pintar sekali ya murid Ibu ya. Alhamdulillah. Pengertian toharo atau bersuci adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas. Toharo atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah, seperti hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai siku, usap kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Kedua mata kaki itu tumit dan anak ya. Terus jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika sakit atau dalam perjalanan atau menyentuh perempuan menyentuh laki-laki yang bukan mahram, maka hendaknya bersuci. Atau jika dengan cara bertayamum. Siapa di sini tahu apa itu tayamum? Ayo bersemangat, semangat. Apa itu tayamum? Ayo, akan Ibu berikan nilai plus nanti jika ada yang tahu. Nggak apa-apa kok salah, namanya kan kita di sini sama-sama belajar. Oke. Siapa? Si Nafa. Apa itu Nafa bertayamum? Bertayamum adalah apa?
Nggak tahu ya? Oh, nggak tahu. Oke, oke. Akan Ibu jelaskan ya. Bertayamum itu adalah bersuci dengan menggunakan tanah ataupun debu. Jika kita kekurangan air, tidak ada air, maka diperbolehkan bertayamum. Misalkan kita dalam perjalanan, kita boleh bertayamum jika kita ingin bersuci. Paham sampai di sini? Paham. Oke, baiklah, alhamdulillah. Allah tidak hendak menyulitkan kita, tidak pernah menyulitkan kita, tetapi Allah hendak membersihkan kita dan menyempurnakan nikmatnya bagi kita, supaya kita bersyukur. Terus bersuci itu ada juga yang namanya bersuci lahiriah. Bersuci lahiriah itu contohnya membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Bersuci batiniah. Nah, bersuci itu bukan hanya fisik, tetapi juga bersuci batiniah. Bersuci batiniah itu adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri dengki, takabur, dan lain sebagainya. Cara membersihkannya dengan taubat nasuha, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Nah, di sini tuh kan kita tuh dilarang untuk menggibah, memfitnah, iri dengki, takabur kepada teman, saudara, atau siapapun itu. Kan itu tuh adalah perbuatan dosa, dilarang dalam agama kita. Kita tidak boleh menggunjing, tidak boleh. Jadi dalam bersuci batinnya itu kita harus bersuci, membersihkan hati, jiwa kita ini dibersihkan dengan cara bertaubat nasuha. Paham anak-anak? Alhamdulillah paham ya. Selanjutnya hadas. Nah, Ibu akan membahas apa itu hadas. Hadas adalah keadaan diri pada seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak suci dan tidak sah untuk mengerjakan sholat. Hadas digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama, hadas besar dan hadas kecil. Macam-macam hadas kecil, di antaranya yang pertama, mengeluarkan sesuatu dari kubul atau dubur meskipun hanya kentut. Yang kedua, tidur nyenyak dengan miring ataupun telentang. Ketiga, menyentuh kemaluan. Paham? Yang keempat, cara bersucinya, cara mensucikan dari hadas kecil itu seperti apa sih, Bu? Nah, jadi cara kita mensucikan diri dari hadas kecil itu dengan cara berwudu atau bertayamum, yang seperti Ibu jelaskan tadi ya. Baik. Terus selanjutnya kan tadi ada hadas kecil, sekarang hadas besar. Hadas besar itu diantaranya adalah bersetubuh. Bersetubuh itu melakukan hubungan suami istri yang bukan mahram. Seperti itu ya. Terus yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, haid atau nifas. Nah, haid atau nifas, haid itu kan terutama bagi perempuan ya. Kita kan setiap bulan tuh datang tamu, datang bulan kan. Jadi setelah kita datang bulan tuh diwajibkan untuk mandi wajib. Untuk mandi wajib, membersihkan diri. Nah, kalau nifas itu adalah sesuatu yang keluar setelah ibu melahirkan. Setelah orang melahirkan itu ada nifas. Jadi wajib untuk membersihkan diri, bersuci. Seperti itu ya. Itu sudah termasuk hadas besar. Nah, jadi Ibu akan bahas juga yang maaf sebelumnya ya. Keluar mani. Nah, keluar mani itu biasanya pada saat laki-laki yang sudah balik, mimpi basah. Nah, itu harus mandi wajib. Itu sudah termasuk hadas besar. Dan untuk perempuan yang haid tadi, haid, jadi harus bersuci, harus mandi wajib. Seperti itu ya. Terus tuh cara bersuci dari hadas besar dengan cara mandi besar atau janabat. Nah, sudah dijelaskan tadi kan. Selanjutnya itu, apa itu najis? Siapa yang tahu apa itu najis? Siapa yang tahu? Ayo dong, semangat, nggak boleh lemah kayak gitu. Katanya mau jadi polisi, mau jadi dokter, harus semangat lah, oke? Harus semangat. Ya, siapa yang tahu? Angkat tangan, silakan. Akan Ibu kasih nilai nih. Siswa yang aktif.
akan ibu beri nilai plus. Ayo, siapa? Najis. Nggak apa-apa kok salah, namanya kita di sini kan sama-sama belajar. Najis. Ya, siapa? Zara, apa itu najis? Najis tuh kotoran, Bu. Nah, pintar. Wah, pintar semua murid-murid ibu ini ya. Benar, najis itu kotoran. Najis berarti kotoran, tidak bersih atau tidak suci. Sedangkan menurut istilah, najis adalah kotoran yang seorang muslim wajib membersihkan diri dari dan mencuci apa yang terkena najis. Najis dan cara mensucikannya. Najis itu, perhatikan ya, didengarkan baik-baik, nggak boleh main-main, harus didengarkan. Najis, benda-benda yang termasuk najis ialah darah haid atau nifas, seperti yang sudah ibu jelaskan tadi kan anak-anak. Kedua, air kencing dan madzi. Ketiga, kotoran. Keempat, air liur anjing. Nah, air liur anjing itu adalah najis. Jadi jangan sampai ya kita tuh, misalkan ada hewan, kita berdekatan dengan anjing hewan tersebut. Jadi kalau kita terkena air liurnya atau terkena jilatan dari anjing, maka itu adalah najis dan wajib dibersihkan, wajib bersuci. Oke? Paham? Alhamdulillah paham. Macam-macam najis. Yang pertama ada najis ringan atau dimaksud dengan mukhafafa, yaitu najis yang cara mensucikannya cukup memercikan air kepada tempat atau benda yang dikenainya. Contohnya adalah air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI. Jadi misalkan kita punya adik nih atau saudara kan atau siapapun itu, kita berkunjung ke rumahnya, kita melihat ada anak bayi laki-laki, terus kita terkena air kencing di tangan ataupun di bahu, itu cara mensucikannya cukup memercikan air ke bagian yang terkena tadi. Itu ya anak. Terus najis sedang atau mutawasito, yaitu najis yang cara mensucikannya dengan membersihkan najis itu terlebih dahulu, kemudian mengalirkan air kepada tempat yang dikenainya. Ketiga, najis berat atau mukhalaza, yaitu najis yang harus dibersihkan dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Contohnya najis ini adalah terkena air liur anjing dan jilatan anjing. Nah, jadi air liur anjing itu ataupun jilatan anjing termasuk dengan najis besar atau najis mukhalaza. Membersihkannya dengan cara air sebanyak 7 kali atau mencampurnya dengan tanah. Paham sampai di sini? Paham. Terus cara menghilangkan najis. Siapa yang tahu bagaimana cara menghilangkan najis di sini? Ada yang tahu belum? Belum ya? Ya udah, ibu akan menjelaskan ya. Cara menghilangkan najis yang pertama, dibersihkan hingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Bila telah diupayakan tetapi masih ada sedikit, tidaklah mengapa. Berarti boleh ya jika tidak seutuhnya, misalkan yang kita bersihkan itu tuh warnanya masih ada, itu tidak mengapa. Yang kedua, untuk air liur anjing dibasuh 7 kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Yang ketiga, istinja. Istinja itu bersuci dari najis setelah membuang hajat besar atau hajat kecil. Ibu rasa cukup ya materi kita ya. Bagaimana di sini anak-anak? Apakah paham? Paham? Alhamdulillah paham. Nanti ibu akan memberi kelompok untuk kalian berdiskusi ya. Siapkan materi tugas yang ibu beri ini semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Oke? Biar mendapatkan nilai plus. Katanya mau jadi dokter, jadi polisi. Harus semangat ya. Jangan main game terus. Jangan, yang untuk cewek-ceweknya jangan untuk foto-foto tiktokan terus. Harus belajar yang pertama ya. Harus sekolah. Oke? Nah, ibu harap materi yang ibu sampaikan ini bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa yang kalian dapat dalam materi ibu tadi? Kan bersuci tuh. Otomatis bagi umat Islam tentunya bersuci itu dilakukan setiap hari. Kita mau berwudu aja kita harus membersihkan diri kan. Dari membasuh muka yang kata ibu tadi, mencuci tangan sampai ke siku, mengusap kepala sampai ke membasuh tumit. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ibu rasa cukup materi kita pada pagi hari ini. Ibu tutup dengan
lafaz hamdalah, alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapat berkah bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.